Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk kalian para penggemar dan juga para pendengar setia podcast horor Do You See What I See? Perkenalkan, aku Tiara, asalku dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Ini kali pertama aku bercerita horor di Do You See What I See? Cerita pertamaku kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman horor atau mistis kedua orang tuaku, yang pastinya ini real, no hoax. Kita lanjut aja langsung ke ceritanya ya. Hari, tanggal, dan tahun yang pastinya aku lupa. Tapi seingat aku kejadian itu adik lelaki aku itu masih kecil lah ya. Paling antara kelas 3 sampai 4 SD deh. Dan adik lelaki aku itu sekarang usianya hampir 15 tahun. Ya paling antara tahun 2011 dan 2012. Saat itu aku ingat maghrib. Aku lihat ibu dan ayah siap-siap mau bepergian gitu kan. Dan ibu itu bilang ke aku, "Kamu gak apa-apa di rumah sendirian, kita mau pergi loh. Soalnya ayah ada perlu banget sama temennya, kita harus pergi gitu kan, mendadak. Dan kita juga mau bawa Yusa gitu kan." Yusa itu adik lelaki aku ya. Ibu bilang gitu, "Gak lama kok, paling jam 11 jam 12 malam kita juga pulang kok, nggak bakalan nginep." Sahutku, "Ya udah nggak apa-apa, paling aku nonton film, nonton TV di rumah sambil nunggu kalian pulang." Singkat cerita mereka pergi, singkat cerita juga mereka balik lagi ke rumah dengan jam yang mereka janjikan. Sampai saat itu nggak ada kejadian apa-apa, alhamdulillah. Tapi aku melihat wajah ayah, ibu kecapean gitu ya. Mereka langsung tidur dan alhamdulillah adik aku juga waktu itu gak rewel. Nah keesokan harinya ibu itu cerita, katanya semalam pas di perjalanan itu ibu dan ayah itu ngalamin hal yang gak enak gitu kan. Dan rumah teman si ayah ini itu di atas bukit, otomatis perjalanan menuju rumah teman ayah aku ini masih banyak ditumbuhi pohon-pohon besar gitu kan, semak-semak, hutan lah gitu. Nah, waktu di perjalanan mereka itu berangkat pakai motor kan. Dan ayah aku itu bawa motor itu pelan-pelan banget. Dan ibu aku bilang, ayah itu berkali-kali ngingetin ibu untuk tutupin tangan dan juga kakinya Yusa, itu adik lelaki aku, jangan sampai menjuntai ke bawah tanpa penutup. Sekali dua kali oke lah, ibu pikir ya wajar lah ngingetin gitu kan, angin malam gitu kan, takutnya masuk angin. Tapi kok ayah ngingetin beberapa kali gitu kan. Nah ayah itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan itu, yang di pinggirnya ada pohon kelapa. Ayah bilang ke ibu, "Coba deh kamu lihat ke atas ada apa." Ibu itu sontak, "Hah, emang ada apa? Coba aja." Pas ibu nengok ke atas, ibu itu lihat ada kepala, persis kepala manusia tapi tanpa badan, nyangkut gitu di pohon. Nah terus ibu langsung gemeter gitu ya,
gemeter gitu kan, langsung ya udah tancap gas aja. Ibu bilang ke ayah gitu kan, ayah bilang tunggu dulu, dan ayah langsung bilang tolong ya, kita mau lewat, kita gak bakalan ganggu kok, sambil bunyiin klakson motornya itu. Nah setelah ayah bilang seperti itu, si makhluk ini langsung pergi melintasi ayah gitu kan, langsung terbang gitu. Nah si ayah dan ibu aku itu belum juga lega. Ayah langsung tancap gas, tapi ya ayah masih berpikir si makhluk itu takutnya ngikutin gitu kan, bukannya hilang gitu kan. Tapi alhamdulillah selamat sampai tujuan, dan juga alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa, dan mereka baca-baca doa. Dan sontak aku nanya dong, kalau emang di perjalanan awal ada kejadian seperti itu, lah kalau pulang balik ke rumah kalian lewat mana? Aku nanya gitu kan. Mereka bilang kita lewat jalur lain. Alhamdulillah temen si ayah ini masih tahu gitu kan, ada jalur lain gitu ya, ada jalur lain gitu kan, yang udah ditempati penduduk gitu kan. Alhamdulillah si makhluk itu nggak sampai ngikutin, selamat sampai tujuan, juga selamat sampai di rumah. Dan alhamdulillah adik aku nggak kenapa-napa gitu kan. Ya mungkin itu saja cerita dari aku. Masih ada sih cerita mistis-mistis lain gitu kan, meskipun pendek-pendek ya, dan real itu nyata, tidak hoax. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see